Di daerah manapun ya pasti ada daerah-daerah yang kumuh. Misalkan di Indonesia juga ada daerah-daerah yang kumuh. Kalau kita kenal Namaste Miredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini Thai Apps kedatangan guru SMA 10 Samarinda yang baru aja study tour ke India. Perkenalkan, Pak Khairul Basari. Beliau tentunya memiliki banyak cerita menarik, karena itu jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nama saya Khairul Basari, saya guru matematika di SMA 10 Samarinda sekaligus diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Terima kasih. Apa pandangan Bapak tentang India sebelum mengunjungi India? Sebelum saya ke India, pandangan saya tentang India adalah India adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang begitu ya banyak ya, kepadatan penduduk banyak dan banyak eh, orang-orang India yang di dalam bidang IT-nya itu unggul ya, unggul di bidang IT. Itu mungkin yang saya ketahui secara umum ya, tentang negara India sebelum saya ke India ke sana. Apakah Anda khawatir mengunjungi India karena pengaruh media sosial? Terkait dengan media sosial, saya tidak terpengaruh karena memang saya di media sosial tidak terlalu aktif ya. Misalkan Instagram saya tidak punya, TikTok saya tidak punya, YouTube pun tidak pernah buka, sehingga informasi-informasi terkait dengan kondisi India maupun negara lain dari sosial media saya tidak terlalu mengikuti ya. Apa yang membuat Anda memilih untuk berpergian ke India? Karena kebijakan dari manajemen sekolah telah bekerja sama dengan India terkait dengan pengembangan pendidikan di SMA 10. Saat Bapak Kepala Sekolah memberikan gambaran terkait kerjasama dengan India untuk pengembangan di SMA 10, maka saya sangat mendukung karena untuk berbandingkan atau studi tiru mengembangkan sekolah, maka kita tidak perlu yang mempunyai jarak terlalu tinggi. Misalkan ke negara-negara yang maju itu jaraknya terlalu tinggi, terlalu jauh, sehingga kalau perbedaannya juga sangat besar, sehingga untuk mengembangkan dan meniru sebuah untuk mengembangkan kemampuan sekolah, pengembangan sekolah, maka kita perlu cukup pertama adalah kita kepada negara-negara yang mempunyai kesamaan dan ya tidak terlalu jauh lah jaraknya, sehingga bisa dibandingkan membandingkan dengan ada yang sama. Tetapi kalau langsung ke negara yang maju, itu akan jaraknya terlalu tinggi. Jadi itu mungkin karena kebijakan dari sekolah dengan beberapa informasi, ternyata pendidikan di India secara kualitas juga lebih bagus. Setelah mengunjungi India, apakah pandangan Anda berubah? Sangat di India ya, saya sangat senang. Pandangan saya ya, India adalah negara yang hampir hampir punya kesamaan seperti yang saya katakan tadi, tentang kebudayaannya, tentang keramah tamahan orang India. Begitu kami misalkan kami sampai di sekolah, kami disambut dengan sambutan yang begitu meriah, sambutan yang begitu hangat, sambutan yang begitu pelayanannya sangat full ya, sangat ramah ya, sangat welcome. Ketika ada seorang tamu, mereka melayani secara tanpa melihat adanya ras, tanpa melihat adanya dari mana latar belakang tamu itu, tapi mereka dengan dengan ramahnya menyambut kedatangan kami, menyambut kedatangan tamu dengan penuh semangat, penuh keramahan dan gitu yang saya dapatkan seperti itu. Apakah India negara miskin atau kumuh? Kalau India dikatakan negara miskin, tidak juga ya. Kalau misalkan India dikatakan negara kumuh, tidak juga.
Di daerah manapun ya pasti ada daerah-daerah yang kumuh. Misalkan di Indonesia juga ada daerah-daerah yang kumuh. Kalau kita ke negara lain mungkin ya ada juga daerah-daerah yang kumuh. Cuman kalau di sosial media kenapa yang ditampilkan adalah kekumuhannya, kekurangannya lah secara kasar. Karena memang tujuan sosial media itu kan ingin viral ya. Jadi mereka mencari hal-hal yang eh, apa ya, yang bisa menyebabkan mereka menjadi eh, apa ya, yang berbeda lah, tampil beda gitu. Jadi apa yang ditampilkan oleh sosial media misalkan di YouTube atau di Jerman itu adalah informasi yang sepenggal-penggal, terpotong-potong, terpisah-pisah, tidak komprehensif menurut saya. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang sampai ada di sosial media itu adalah sesuatu yang informasi yang kurang kurang lengkap menurut saya. Jadi kalau dikatakan India adalah negara yang miskin, India yang kumuh adalah tidak terlalu seperti itu. Karena negara-negara yang lain seperti di Indonesia dan lain sebagainya juga ada yang kondisinya sama seperti itu. Bagaimana pengalaman Anda dalam hal keamanan di India? Untuk keamanan di India sangat bagus ya. Kalau selama kami di sana juga tidak ada huru hara. Yang memang kalau misal ada kelompok-kelompok yang ekstremis ya itu dimanapun pasti ada. Tetapi selama saya di India tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu yang ditakutkan di sana terkait dengan keamanan maupun yang lain sebagainya. Bahkan ya sudah saya jelaskan tadi, karakter orang-orang India adalah sangat ramah. Ini terbukti pada saat kami datang ya, dimanapun kami bertemu, penduduk India adalah sangat ramah. Kami kunjungan ke kedua sekolah dan di 3 universitas juga sambutannya sangat-sangat sangat-sangat ramah, sangat-sangat welcome, ya, sangat-sangat terbuka. Tidak ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif lah seperti itu. Jadi memang keramahannya sangat sangat tinggi menurut saya. Bagaimana Anda menggambarkan toleransi beragama selama di India? Terkait toleransi warga atau rakyat di India itu ya bisa dikatakan tinggi karena selama kami di sana tidak ada hal-hal yang kita perlu khawatirkan. Contoh saja ketika saya sebagai seorang Muslim pada saat mau sholat gitu misalkan, pada saat kami berhenti di restoran mau makan malam dan kami akan ingin melakukan sholat maghrib, ternyata begitu kami minta izin sama pegawai, bahkan kami diberikan fasilitas untuk sholat, misalkan alas dan lain sebagainya, dan tempat itu kami diberikan fasilitas itu, diberikan di tempat lah yang bisa kami melaksanakan sholat dengan baik. Sehingga menurut saya toleransinya sangat tinggi, menjunjung toleransi keberagaman sangat tinggi. Apakah sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial? Selama saya di India tidak melihat adanya kasta ya, sistem kasta. Ya, jadi masyarakat yang kami lihat adalah membaur dengan baik, tidak ada adanya pembedaan kasta di sana. Apakah Anda merasa senang dan nyaman saat berpergian ke India? Pada saat saya di India kemanapun saya pergi, saya merasa nyaman karena secara keamanan juga terjamin. Terus secara keramahan masyarakat di India juga sangat ramah. Ketika kita memerlukan bantuan, mereka juga bisa membantu. Toleransi terhadap keagamaan juga tinggi, sehingga kemanapun saya pergi kemarin selama di India, saya merasa aman, nyaman, tidak ada rasa gangguan apapun, tidak ada yang perlu saya khawatirkan, tidak ada yang saya takutkan. Anda telah mengunjungi kota mana aja di India dan mana yang paling menarik? Kalau kota mana saya belum bisa karena kemarin ya waktunya agak terbatas ya, dengan jadwal yang sangat panjang. Cuman begitu kami kemarin di Agra itu yang mungkin agak sedikit menurut saya agak lebih tertarik di Agra gitu ya.
Bagaimana dengan biaya hidup di India? Apakah lebih terjangkau? Kalau makanan, biaya makanan hidup di sana bisa dikatakan ya tidak terlalu tinggi karena ada mahasiswa, saya sudah komunikasi dengan mahasiswa yang dari Indonesia yang kemarin sempat mendampingi kami juga, seperti Risa, terkait dengan biaya hidup di India itu ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia lebih lebih tinggi di Indonesia. Itu cerita dari salah satu mahasiswa yang Indonesia yang sedang menjalankan studi di India, dan kami cerita ya. Jadi memang untuk biaya hidup, ceritanya informasinya itu lebih lebih murah dibanding di India dibandingkan di Indonesia. Apakah makanan dan minuman di India sesuai dengan selera Anda? Kalau makanan ya namanya kita baru di daerah baru ya memang agak di lidah itu kurang, jangankan ke lain daerah di Indonesia saja, misalkan saya di Kalimantan begitu ke Jawa menemukan makanan baru pun secara secara rasa, secara di lidah pasti tidak pasti akan ada perbedaan. Begitu juga ketika saya di India, makanan ya secara secara rasa, secara tidak ya pasti di lidah masih masih sangat asing. Tetapi karena saya beberapa kali mengikuti kegiatan di sebuah organisasi relawan, sering melakukan kegiatan survival untuk masalah bertahan hidup, maka makanan apapun yang di India ya bisa saya makan. Jadi kemarin yang makanan yang agak pas, yang menurut saya agak pas, itu adalah yang menusuknya, sup di India, sup jamur dan lain sebagainya. Terkait dengan makanan halal di India, saya rasa karena di India daging itu kan kurang ya Pak ya. Jadi karena di sana adalah banyak vegetarian, maka untuk kehalalan ya saya tidak terlalu mencemaskan karena di India kebanyakan adalah vegetarian. Jadi masalah kehalalan makanan di sana ya saya tidak terlalu terlalu risau gitu. Mungkin tuh. Apakah mudah untuk menjalankan ibadah? Oke, baik. Untuk masjid, ya kami beberapa kali di daerah di New Delhi dan di Agra, kami mendapatkan masjid ya. Walaupun karena jarak antara penginapan dengan masjid itu memang tidak terlalu dekat ya, hampir 1 kilo. Tapi kami nyaman ketika kami pergi sana mencari tempat ibadah, terutama adalah masjid, tempat sholat. Kami selalu mendapatkan. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama di India? Saat di India kami mengunjungi 2 sekolah dan 3 universitas. Ya. Karena memang tujuan kami ke sana adalah pertama mencari sister school ya, antara yang di SMA 10 dengan sekolah yang ada di India, maka kami pasti mengunjungi sekolah dan beberapa 3 dan perguruan tinggi. Bagaimana pengalaman Bapak dengan fasilitas yang ada di kampus? Kesan saya sangat sangat takjub ya. Pertama karakter baik itu siswanya, mahasiswanya ya, karakternya sangat minat belajarnya sangat tinggi. Salah satu contoh misalkan, selama saya kunjungan keliling di 2 sekolah dan 3 universitas, saya tidak pernah mendapatkan atau menemukan siswa atau mahasiswa itu yang asik dengan gadgetnya atau dengan main online selama di kampus. Sehingga mereka, saya melihat itu sangat sangat-sangat karakter yang sangat baik dibandingkan kalau kalau di SMA 10 saja ya. Begitu jam istirahat atau tidak ada guru ya, ternyata siswa SMA 10 itu masih asik dengan main HP-nya, dengan gadgetnya, dengan game online. Tetapi ketika di India itu karakter itulah yang saya ingin bawa ke SMA 10. Bagaimana siswa dan mahasiswa itu tidak asik dengan gadgetnya sendiri. Itu yang pertama, karakter yang saya lihat. Yang kedua, ternyata saya melihat di lingkungan sekolah maupun dengan kampus
itu tidak ada sampah sedikit pun, walaupun tidak disediakan tempat sampah di sana di lingkungan itu, ya, tidak diberikan tempat sampah, tetapi saya tidak menemukan sampah di sekitar gedung sekolah maupun di kampus. Artinya eh, kesadaran dari siswa maupun mahasiswa itu tinggi terkait dengan bertanggung jawab untuk masalah sampah, kebersihan. Terus terkait dengan fasilitas yang ada di kampus maupun di sekolah, saya bisa mengatakan luar biasa. Ya, dibandingkan di Indonesia, ya, dibandingkan di SMA 10, fasilitas yang ada di India, yang kemarin sekolah yang kami kunjungi sangat jauh, ya, jauh lebih modern, jauh lebih lengkap, ya, dibandingkan dengan di SMA 10. Jadi memang fasilitas sekolahnya sangat menunjang sekali terhadap perkembangan pendidikan di sana. Itu mungkin. Apakah perkuliahan di India membutuhkan IELTS atau TOEFL? Untuk masalah bahasa, karena memang kami komunikasi dengan salah satu sekolah misalkan di Manado, ternyata di sana bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, ya. Jadi terkait dengan komunikasi di sana di kampus dan di sekolah, karena mereka merasa bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, sehingga untuk belajar di sana kita tidak artinya tidak perlu belajar dua bahasa, misalkan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau ke sana kita cukup belajar dengan kemampuan di bahasa Inggrisnya saja. Terkait dengan TOEFL dan TOEFL, kalau informasi yang kemarin kami dapatkan, ketika mau kuliah di Universitas India, ternyata untuk tesnya tidak ada tes TOEFL. Itu mungkin informasi yang saya dapatkan seperti itu. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori atau lebih banyak praktek? Kalau teori, karena kemarin saya masuk di sekolah, di kelas, pada saat pembelajaran, saya sempat masuk di kelas matematik. Secara teori mereka sampaikan, tetapi kalau melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sana, juga praktek lebih diutamakan. Jadi mereka juga mengutamakan praktek, ya. Bentar. Jadi tidak hanya mengandalkan teori, tidak hanya di sana tidak hanya mengutamakan teori, tetapi praktek juga diutamakan, karena dengan fasilitas yang ada, misalkan lab komputernya, lab secara geografinya sangat lengkap, sehingga saya berkeyakinan bahwasanya selain teori juga praktek sangat diutamakan. Bagaimana dengan biaya perkuliahan di India? Apakah lebih murah? Di sana relatif lebih ringan dibandingkan dengan biaya pendidikan di Indonesia. Ya, itu informasi-informasi yang saya dapatkan. Begitu juga informasi yang saya dapatkan dari salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini kuliah di India. Memang terkait dengan biaya pendidikan lebih murah dibandingkan di Indonesia. Apakah mahasiswa internasional ada di sana dan dari negara mana aja? Kalau saya melihat di India, banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar India. Nah, ada beberapa memang saya temukan, ya, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar India, atau mahasiswa internasional. Apakah universitas di India menjamin pekerjaan bagi mahasiswanya? Kalau jaminan kerja secara keseluruhan, saya tidak mengetahui secara umum, secara gamblang. Tetapi ketika kami berkunjung ke universitas, ternyata di situ di Pampang, ya, di Pampang ada data-data mahasiswa yang sudah mendapatkan pekerjaan, baik itu yang lulusan atau yang belum lulus tapi sudah mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan data seperti itu, ya, artinya banyak dunia kerja yang mengincar lulusan-lulusan dari universitas tersebut. Jadi secara umum memang tidak mengetahui secara gamblang, tetapi kalau data-data yang ditampilkan kemarin displaykan, ya, oleh di universitas, ternyata ada, ya, bisa dikatakan ada yang bisa mahasiswa yang sebelum lulus itu sudah mendapatkan pekerjaan.
Jadi, apakah Anda merekomendasikan perkuliahan di India sebagai tujuan untuk mahasiswa dan orang tua? Saya secara pribadi pasti akan memberikan salah satu ya referensi untuk kuliah adalah di India. Yang pertama tadi seperti sudah saya sampaikan, secara kualitas pendidikan di sana tidak kalah. Secara fasilitas pendidikan juga fasilitasnya juga yang saya secara langsung melihat juga sangat tidak kalah dengan universitas-universitas yang lain. Terus secara biaya hidup maupun biaya perkuliahan dari informasi-informasi yang kami dapatkan itu juga lebih ringan daripada di Indonesia maupun di negara lain. Sehingga saya ketika dimintai pertimbangan oleh orang tua maupun oleh siswa, maka salah satu referensi yang saya berikan adalah ke India untuk melanjutkan studi lanjutannya. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tujuan bagi mahasiswa dan orang tua? Ketika ada orang tua atau siswa yang ingin belajar ke sana, secara otomatis saya akan memberikan dukungan, akan memberikan gambaran sedikit terkait dengan apa yang saya ketahui, yang saya melalui kunjungan kami ke sana terkait dengan informasi-informasi terkait dengan pendidikan yang ada di India. Pasti saya akan memberikan dukungan dan memberikan gambaran sedikit terkait dengan kondisi pendidikan yang di sana, bahwasanya kualitas di sana pendidikan di India tidak kalah dengan pendidikan di negara-negara lain mungkin. Apa pengalaman Bapak sesuai dengan apa yang dipertunjukkan di media sosial? Baik, menurut saya jangan percaya terkait dengan informasi-informasi yang berseliweran di sosial media terkait dengan suatu informasi di suatu negara, terutama di India, karena informasi yang diberikan sosial media itu adalah informasi yang parsial, tidak utuh, ya, terpotong-potong, tidak menyeluruh, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya negara itu. Ya. Ternyata setelah saya kunjungi di sana, ya, walaupun saya tidak mengikuti perkembangan informasi yang ada di sosial media, tapi berdasarkan informasi-informasi dari beberapa teman terkait dengan informasi yang ada yang tersebar di sosial media terkait India memang sangat negatif ya. Tetapi setelah saya kunjungi ke sana, ternyata ya masyarakat India sangat ramah ya, mempunyai karakter, mempunyai toleransi yang tinggi ya. Terus terkait dengan biaya hidup juga lebih murah dibandingkan dengan biaya hidup di Indonesia. Sehingga ketika ada siswa atau orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di India, jangan ragu, jangan khawatir, jangan merasa takut dengan informasi-informasi yang berseliweran di sosial media. Saya katakan tadi, apa yang ditampilkan di sosial media itu adalah informasi-informasi yang sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh, tidak komprehensif ya. Sehingga ketika ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya, ya alangkah baiknya ketika untuk meyakinkan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya atau menguliahkan anaknya di India, alangkah baiknya ketika survei langsung ke sana. Pasti akan jauh berbeda informasi yang didapatkan ketimbang mencari informasi-informasi yang ada di sosial media. Itu mungkin kabar saya. Wow, menarik ya. Terima kasih SMA 10 Samarinda dan Bapak Khairul Basari atas interviewnya kali ini. Dan bagi kamu yang tertarik untuk berkuliah di India, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalbi Alfida, Nakena, Firmilengge.